Gue gak usah liatin ya, di ini karpet merah. di Ya, karpet merahnya, ya. dompet murah. Ini kalau aku review akun, gue omelin habis-habisan tiap hari. Gue maki-maki Bang Dery itu. Caranya gitu tuh, ngerti kan maksudnya kan? Iya, makanya. Kebayang kan? Aku di video aku terapkan 5 hal. Kita kasih solusi. Orang kaya di depan saya, hanya tamatan SD, sekarang jadi afiliator, satu video atau mungkin dua-duanya digabungin ini Masih banyak di bawahnya. Ini kan pendapatannya dari satu video aja bisa miliaran deh. ya itu total satu video itu kurang lebih 2 miliaran lah. Satu video jualan rak besi ini nih, stainless ini. Ya. Nih gue ketemu FVP lu nih Bang. Iya kah? Gue ketemu ini. 15 juta ya pasti kan. Ya, kita tiap hari ya, tiap hari. Selama 2 bulanan lah itu video. Coba lihat sekarang pendapatan bulan ini pengen tahu. Boleh. Bulan ini berapa? Bulan ini udah GMV kotor lah. 27 hari berarti udah 700-an. 700 juta. Bulan ini 700 juta guys. Nggak percaya. Coba gue cek dulu nih dashboardnya dari TikTok ya. Bulan ini 700 juta. Iya. Ini cara ngekliknya bisa buat ngeliatin apa aja menjadi kontribusi produk-produknya yang dijual kontribusi produknya. total. Oke. Coba. 700 juta pendapatan bulan ini. Jualin produk orang. Cuma bikin konten, kasih keranjang kuning. Tapi gak juga, harus ada action yang baik juga, hooknya harus ada. Oh, ada ilmunya ya. Iya dong. Nanti ajarin gak sembarangan. Ya. Ajarin Mak Amai Bang Neo ya. Pasti. Aman. Bang Neo, mantap. Kemarin rame-rame ikutan juga. Sekarang gue gali lebih dalam lagi nih. Masih penasaran ya Pak ya? Penasaran lah. Kemarin 20-30 orang kan ngomongnya kan pasti kan digilir. Apalagi aku bilang sambilan, cuma iseng aja. Oh iya. Kan kemarin gue bilang iseng kan? Oh iya lu punya. Kan ditanya afiliator, enggak iseng aja. Iya. Iya benar. Iseng dong 700 juta ya. Nih, bulan ini 27 hari di Oktober 700 juta dapat dari mana aja? Lihat ya produk-produknya. Ini gue baca di daftar produknya di dashboard TikTok. Dari rak kamar mandi aja, rak kamar mandi gantung tuh yang tadi ya? Iya, betul. 163 juta. Bolizun apa nih? Yang buat dashboard mobil yang ini nih. Payung dashboard mobil 52 juta. Smart Kids Study Tab tab ya. 49 juta. Yes Plus kabel data 48,7 juta. Ini pose ya, sendal ya? Iya, sendal. Fotonya sendal sih. Iya. 43 juta. Ini apa? Cas 3 in 1. 3 in 1. Oh, cas handphone. Kabel data ya. Kabel data 33 juta. Pisau cutter stainless 28 juta. Jadi lu afiliator tuh kan jualan banyak produk ya? Iya, semua. Campur sari saya. Stand holder. Gue cekot nih. Gara-gara lu. Masa? Ada di rumah. Karena kan gue kalau lagi di bandara, kalau lagi di apa gue butuh itu tuh. Penting itu. Ada di rumah nih. Iya kan stand holder. Jadi buat di bandara gue lagi nge-live. Gue kemana-mana gue nge-live ganjel di tas sama di botol. Kayak udah zaman-zaman dulu aja pakai botol-botol. Makanya begitu lo bilang begitu, iya juga gue butuh nih. Balikin duit gue. Aman nanti kita. Enggak. Karena ada duit gue. Dari itu aja 25 juta ada duit gue tuh. Oh iya, salah satu kan. Meskipun murah sih. Iya. Yes Plus baterai 24 juta. Itu baterai karena cuma 2 hari doang aku jual selesai. Gak ada lagi barangnya. Gila. Itu kalau barangnya nggak habis itu bisa lebih dari itu. Oh, soalnya dari si sellernya barangnya habis kosong ya. Oh, karena video aku lagi naik. Tapi ilmu lu kebagusan berarti. Oh, video lagi naik itu diiklanin sama dia juga. Sebenarnya gini loh, produk itu kan bisa membawa traffic juga kan. Kadang orang-orang tuh nggak sadar kan, mereka jual. Aku tuh mindset gini. Oh, aku jual produk ini misalnya. Ini dibutuhkan siapa? Contoh aku dapat jual baterai. Baterai kan bisa beli di mana-mana aja kan. Menurut aku baterai kan di sini kan jual lebih murah lah jatuhnya kan. Dan baterai itu dibutuhkan semua orang. Contoh, lu remote, jam dinding, kan semua pakai. Sekali pakai selesai. Nah, apalagi harganya murah, orang nggak mikir gitu. Berarti sebelum ada ilmu tentang di produksi videonya, ada juga ilmu tentang risetnya. Riset produk. Mana yang kebutuhan yang paling banyak. Jadi nggak asal comot. Kan tinggal lihat aja bestseller dari produk-produk yang banyak kejual. Nggak gitu juga. Kadang gini loh, bukan nggak kejual. Masalah gini loh. Bisa kita lihat nih bestseller nih. Jangan kelihatan kan? Produk apa yang paling banyak dijual di fiturnya TikTok ada kan? Tapi kalau di videonya itu lagi naik-naik nih. Ini menurut pengalaman saya ya. Video kalau lagi naik, penjualan lagi tinggi nomor 1, biasa aku nggak mau jual. Karena itu video ada lagi FYP, lagi penjualan banyak dipegang sama orang. Kalau kita masuk,
Kita itu kebagiannya dikit. Oh. Nah, aku suka jual barang-barang yang belum benar-benar belum nonjol. Gitu loh. Tapi kalau belum tentu winning gimana? Kalau belum nonjol? Sebenarnya itu punya trik sih. Punya trik. Nanti kita bahas ya. Ntar lu gue lagi tergiur sama angka-angka ini nih. Storage bangku sofa 23, tisu basah 18 juta. Itu juga kosong banyak semua. Oh, ada hoodie, ada kabel data, rata-rata kabel data elektronik ya. Elektronik. Ya. Sampai ke paling, dia ngurut yang ke paling bawah tuh yang paling kecil. Coba kita ke paling bawah ya. Paling bawah apa sih? Paling bawah ya. Ini sebulannya ya berarti kan? Sebulannya untuk omset lah ya. Ya, omset. Ya, omset kan? GMV. Bentar, nih gue ke bawah nih masih 180 juta nih. Terus ya berarti paling kecil 50 juta kali ya? Ya, kurang lebih lah. Ini kalau gue ke bawain tuh, lu jualan banyak banget sih produknya. Sehari berapa? Aku kalau jualan barang itu yang penting menurut saya bukan yang saya suka, tapi orang lain suka. Oh ya. Kita jual barang itu gak bisa menurut kita, oh gue suka gue jual ini, gak bisa. Belum tentu orang beli. Nah prinsip saya, aku akan jual barang orang lain suka. Apapun itu aku jual. Termasuk makanan, keripik, ataupun yang penting lagi happening, ya itu gue jual. Iya bang, tapi ini kan sampai bawahnya sampai 32 juta sebulannya nih. Iya kan? Ini kan sortir berdasarkan dari paling tinggi dan paling rendah. Berarti kan satu hari berapa video itu loh pertanyaan gue. Aku sehari 15-20 sekarang. Gila. Hah? Aku pengen jadi salah satu orang yang selesain video yang keranjang kuning 10.000 konten secepatnya. Karena masih belum ada orang yang melewati 10.000 konten keranjang kuning. Kalau gitu berarti affiliate yang sekarang nih karena kesannya menggiurkan ternyata malah bikin PR banyak orang dong. Sebetulnya gini loh, bukan gitu? PR ya. Karena gini loh, persaingan kita ini berat loh. Apalagi sekarang kan di tahun 2023 data dari TikTok itu 6,8 juta orang menjadi TikTok affiliate. Salah satu saya. Nah kalau saya bikin video kayak orang-orang cuma 1, 2, ya saya nggak bisa bersaing. Apalagi konten saya kan bukan konten yang kayak wow banget kan. Konten kayak story aja gitu. Makanya aku bilang konten saya itu mudah diikutin tapi saya menggunakan kata-kata di dalam konten. Oh, itu makanya itu triknya saya gitu. Triknya Bang Neo ini kalau lagi live kan penontonnya kan 500 orang, 600 orang, gue pun juga nonton gitu beliau. Dan ternyata trik-trik itu kan banyak ditungguin sama orang-orang ketika lagi live itu dibocorin. Betul, karena aku bocorin sedikit. Bocorin ya kan. Gitu. Nah, dan gak heran wajar kalau storybook atau di kelas pelatihan Telegramnya Bang Neo ini banyak banget yang ngikutin. Teman-teman sabar ya, jangan buru-buru langsung check out ya, pengen buru-buru beli. Totalnya berapa harganya? 99.000. Lu mah langsung buru-buru ke bawah sih. Seumur hidup loh. Seumur hidup ya? Seumur hidup dapat update ya? Betul. Dapat update-nya. Ya. Aku 3 hari sampai 2 hari sekali update-nya. Karena aku kan ngumpulin materi dulu, baru aku kumpulin satu, baru aku bikin. Oh jadi sekali bayar 99.000 dia dapat seumur hidup materi-materi baru. Ya. Di Telegram di share, bentuknya video, kata-kata, trik-trik semuanya. Untuk dapetin kayak begini 700 juta sebulan. Pokoknya semua perjalanan saya, apa yang saya lakukan aku masukin. Ya. Sabar teman-teman, jangan buru-buru check out. Gue tau lo mau buru-buru cepet kaya, gue juga kok. Sabar, jangan buru-buru untuk ngeklik di deskripsi di bawah karena memang sebenarnya linknya udah gue cantumin di bawah sih. Kalau mau belajar 99.000 belajar sama Bang Neo seumur hidup, tenang. Jangan ambil keputusan, tonton dulu videonya sampai habis. Tapi itu kita nggak tahu ya, nanti bisa naik juga loh ya harganya. 99 itu bisa naik loh. Bukan maksud gue ya kayak gini mah jadi kagak ketonton videonya sampai akhir. Gue tau mau buru-buru ngeklik. Enggak, maksud gue gini, lu tonton dulu sampai habis. Jangan buru-buru ngecek komen, ngecek caption, banyak format-format di bawah untuk belajar sama lunya gitu kan. Aman-aman. Nah, ini biar teman-teman tahu dulu nih. Karena minimal lu belajar emang gratisannya dulu nih. Biar lu untuk memutuskan belinya tuh udah tahu, yakin gitu. Yakin gak belinya ya? Kan bisa tontonin saya live tiap hari juga. Sekuat apa sih materi saya di dalam gitu ya. Meskipun 99.000 ya kacang goreng juga sih. Terserah dia sih, terserah lu lah. Pokoknya lu nyimak dulu aja bentar. Bro, perjalanan ini, wah tadi gue ngobrol di belakang kamera Bang Neo ini parah ya. Ternyata tamatan SD. SD lulus gak? SD lulus. Terus merantau ke Jakarta, abis itu bapak meninggal, terus ikut kerja sana sini, bangkrut sana sini, kena yang di COVID, Tanah Abang ya, COVID ya. COVID dagang baju di Tanah Abang. Bangkrut juga. Bangkrut juga. Cipulir saya juga bangkrut. Cipulir juga ya? pernah. Ya Ciledug ya. Oh. Pertama aku buka toko di Cipulir. Habis itu bangkrut, gue buka lagi di toko tas di Mall A, bangkrut juga. Produksi tas juga, buka toko Tanah Abang lagi juga, semua.
Sampai akhirnya sekarang enjoy di affiliate ya. Iya. Nggak capek. Sekali syuting langsung profit kan, itu kan hitungannya. Sebenarnya gini loh, mungkin teman-teman ya, ini aku disclaimer dulu ya. Ah. Kita tag video hari ini itu bukan untuk penjualan hari ini juga, tapi kita itu kayak nanam padi kan. Nanam padi, misalnya kita nanam aja dulu gitu, nikmatinya nanti gitu pelan-pelan. Jadi ada video ya, ada beberapa video saya itu 2 bulan kemudian tuh baru meledak penjualannya. Jadi kita tag video, ya udah nothing tulus aja. Aku punya slogan gini, BUL, bikin, upload, lupain. Oh, oke. Wah, habis bikin konten, upload, lupain. Jadi kalian gak pusing. Buat apa kita mantengin view yang belum mau penjual, kan bikin kita stres. Lebih baik otak kita untuk dipakai buat ngetek video baru lagi. Oke. Kita runut ya obrolannya Bang. Hmm. Biar teman-teman juga dapat inspirasinya ya. Ya. Jadi termotivasi teman-teman sekarang ngerasa bahwa kayak gue kan mama, gue nggak ngerti, gue dari nol, gue gaptek. Ternyata semua dibantahkan ya. Yes. Karena Bang Neo pun juga hanya Saya bukan orang-orang anak muda zaman sekarang. Coba gitu. gimana? Waktu itu kondisi gimana? Di Singkawang ya? Aku di Singkawang, ya Kalimantan Barat lah tepatnya. Boleh dapat satu cerita agar memotivasi teman-teman semua nggak? Jadi tahun berapa waktu itu ke Jakarta? Saya tahun 96 ke Jakarta, umur 15 tahun. Itu ikut orang datang ke Jakarta itu karena ya punya pikiran untuk memperbaiki ekonomi keluarga aja sih. Ya karena kan kita nggak bisa sekolah lagi kan, ngapain di kampung juga. Kok nggak bisa sekolah? Ya nggak punya dana untuk beli seragam. Jadi kok nggak bisa lanjutin sekolah karena nggak punya uang untuk beli seragam. Berapa saudara? 8 saudara, Bang Neo? saya anak pertama. Wah, berat anak pertama 8 saudara ngidupin adik-adik juga dong. Tuh. Apalagi pada saat papa almarhum, wah itu berat banget. Itu berat banget. Karena kan aku jadi secara sistematis kan otomatis jadi kepala keluarga juga. Nah Oke. itu bikin saya itu berjuang terus di Jakarta, bantuin adik-adik sampai semua punya usaha sendiri. Ya udah gitu. Berarti apa yang dipesan sama almarhum saya udah lakukan gitu. Jadi sebelum papa meninggal almarhum, dia udah pesen, nanti kalau kamu udah sukses kamu harus bantu adik-adik kamu supaya mereka itu juga bisa menikmati gitu. Jadi nggak boleh egois gitu loh. Jadi itu pesan terakhir sama almarhum. Makanya aku berjuang mati-matian buat adik-adik sama keluarga, termasuk keluarga istri juga. Kalau saya egois ya Pak, saya itu udah ya bukan egois lah, gue nggak peduli sama keluarga saya. Saya itu gak susah-susah banget sebenarnya. Karena saya kan kerjanya juga main-main loh. Saya kalau kerja itu totalitas Pak. Kerjanya itu benar-benar totalitas, nggak pernah orang itu kerja setengah-setengah. Contoh, waktu aku mau jadi TikTok affiliate pun, ya jujur ya kalau saya nggak benar-benar belajar nggak mungkin bisa jadi gitu loh. Aku belajar siang malam, caranya gimana sampai saya jadi, ya gara-gara salah satunya Bang Berto lah bikin saya jadi TikTok affiliate. Oke, sebelum kita ngomong tentang Berto dan lain sebagainya, berarti apa yang waktu itu dilakuin terus gagal, bangkit lagi, terus sampai akhirnya nanti cerita tentang turning point-nya apa kan? Kok bisa akhirnya udahlah produksi sendiri ribet, mendingan affiliate aja gitu. Jadi waktu itu jualan baju, tas. Ya, saya dulu itu kan jualan baju sama tas. Awalnya jual tas. Awalnya aku buka usaha itu di bidang konveksi. Oke. Ya, saya berjuang, dapat uang lah sedikit. Sampai 3 tahun kemudian saya berhasil di konveksi kan, lumayan penghasilan lumayan gede. Akhirnya saya buka toko di Cipulir. Buka toko Cipulir di 2014 kan kena banjir terus kan. Jadi barang saya tuh kerendam semua. Barang saya putih, masalahnya gamis putih karena air yang warna kuning. Dari 1 tahun itu saya kena 2 kali kerendam. Saya habis duit hampir 16 juta di situ. Barang saya kerendam. Oh, Cipulir soalnya Ya, posisinya di bawah ya. betul. Ciledug tau nggak? Itu masuk ke Jakarta Barat apa Selatan Jakarta sih? Selatan dia. Itu. Ya, selatan ya. Iya kan, dia turunan gini kan, Betul. arah Ciledug tuh. Jadi airnya gak keluar kan, kerendam. Habis itu aku diajak project kerja tas. Jadi masuk ke salah satu brand lumayan besar di Indonesia lah. Nah, tapi orang ini kayak sales, tapi dia berhubungan sama yang punya barang gitu. Akhirnya saya, ya oke lah, namanya kita kan namanya bisnis ya, kita oke aja. Nah setelah itu kita kerja, dapat proyek pertama lumayan lah, sekitar 50-an juta, aku udah ambil beberapa juta. Nah mau ngelunasinnya itu, dia itu harus suruh ke tanda tangan proyek kedua lagi.
Yang begitu banyak, saya bilang nggak bisa, bayar dulu. Dia nggak mau, pokoknya kamu harus tanda tangan dulu baru ngambil. Itu kan secara pemaksaan kan. Nah itu aku pertama kali ditipu orang. Jadi ya udahlah aku ikhlasin, sekitar 40 juta lah aku ikhlasin. Masuk lagi ke Tanah Abang, buka toko tas di Blok A, bangkrut juga. Terus terakhir sisa uang nih, masuk ke Metro Tanah Abang lagi. Pas habis itu dekat-dekat Covid kan, nggak bisa lanjutin. Di situ gua ambruk lagi. Terus kena Covid juga? Di tahun 2021, 2002 tengah ya? Ya, 2021 tengah itu gua kena Covid. Itu hampir meninggal saya. Wah. Ya, saya hampir meninggal. Bisnis kena pandemi, dampaknya. Yes. Bang Neo-nya, orangnya, sosoknya. Saya sambil jual mobil loh untuk sewa rumah loh. Saat itu saya keluar dari Tanah Abang, nggak punya duit, sewa rumah, nggak punya duit, saya jual mobil untuk sewa rumah. Oke. Ya, jadi kita mau pinjam duit sama siapa kan nggak mungkin dong. Kita lagi susah. Yang ada kita jual mobil. Karena aku nggak bisa jual rumah saya yang di sono kan. Saya kan punya rumah di Kota Serang juga kan. Untuk jual rumah saat itu kan susah banget kan, pandemi kan. Saya jual yang ada di depan mata saya untuk sewa rumah di Jakarta. Karena anak saya masih sekolah di Jakarta kan. Nah itu saya jatuh bangun, bikin online juga, jatuh bangun. Wah pokoknya udah sambraut, udah sampai kurus kering. Ada tuh video saya yang kurus kering tuh di Bang Neo yang yang pakai baju kuning itu kurus banget tuh. Itu tahun 2021. Itu setelah aku kena Covid hampir meninggal itu. Cerita nih gitu, hampir meninggalnya maksudnya? Itu kena Covidnya itu parah, nggak bisa napas. Jadi napas itu putus-putus. Jadi kalau mau napas dipukul dulu. Jalan kaki 5 meter bolak-balik aja udah kayak udah putus nafasnya. Oh. Ya, dari situ saya berjuang untuk hidup lah. Habis itu udah membaik. Akhirnya saya fight lagi di bisnis saya yang lama, kembali lagi ke konveksi. Oke. Ya, terus habis itu 2 bulan kemudian aku coba peruntungan lagi, ambil kredit mobil untuk buat bawa barang-barang ke luar kota gitu. Pas itu aku berjuang lagi. Berjuang, udah perjalanannya udah lumayan lah, pendapatan udah lumayan. Nah ketemu video itu, video yang gue bilang Bang Berto itu, bikin saya jadi afiliat. Ini cikal bakalnya nih. Betul. Habis itu kita ngomongin trik-trik dan cara-cara ya. Emak-emak, orang-orang gaptek, gimana caranya jadi afiliat. Oke, video apa yang bikin saya tertarik jadi afiliat? Video dia spill penghasilan dia 500.000 sehari. Siapa? Berto. Wah kata gua gokil. Awalnya gini, aku tuh udah pernah lihat video-video kayak Bang Sabar Nasution, Kang Mumu, kayak Bang Adli. Itu aku jujur gua nggak sanggup dengan umur saya untuk bikin video-video kayak gitu, ngedit. Dan saya tuh gaptek banget dan nggak ngerti lah teknologi gimana. Nah gara-gara Bang Berto bikin videonya simple, ini story-story gini saya kayaknya bisa deh. Akhirnya saya ikutin. Nah saat itu saya tanya dia, sehari bikin berapa video? 5 aja, brutal katanya 5. Brutal 5. Aduh anjir aku, gimana cara bikinnya 5? Pusing juga kata saya. Nah namanya kita gak ngerti. Akhirnya aku niatkan, saya bisa. Saya pasti bisa. Dia bisa, saya bisa. Jadi saya tuh memotivasi, dia bisa, saya bisa. Karena dia makan nasi. Akhirnya saya coba bikin akun baru dari nol. Tapi sebelum aku ya di Skyrame 2 teman-teman ya, saya sebelum di affiliate, saya itu udah di e-sport lumayan lama. Jadi saya tahu game ya. Di TikTok saya bangun TikTok kan banyak akun juga kan di TikTok kan. Tapi untuk transisi ke affiliate ternyata aku pikir sama. Nggak sama ternyata. Dari game ke affiliate? Dari game ke affiliate itu wah bertolak belakang Pak Dery. Karena gini loh. Di game itu kita nggak bawa keranjang kuning. Gampang kita bikin video FYP. Oke. Tapi kalau video yang ada keranjang kuning itu nggak bisa segampang kita pikirkan. Hah? Maksudnya kan tinggal tambahin keranjang doang? No. Emang beda algoritmanya? Algoritma bukan beda algoritmanya. Tapi dia ada berapa step ya. Video yang non keranjang kuning itu cuma 4 step doang. Untuk video itu bisa FYP. Cukup kalian ada yang like, interaksinya like, comment, share, save. Tapi kalau video yang ada keranjang kuning itu like, comment, share, save, klik keranjang, masukin keranjang, check out payment dari keranjang kuning. Jadi 7 tahap. Nah yang paling powerful itu check out payment dari keranjang yang video itu. Untuk tembus FYP? Naikin video lebih tinggi lagi. Setiap kali orang check out dari video kita, itu akan ada traffic yang naik. Oh lah, kalau kagak ada yang beli masih pertama kali? Ya udah, videonya 200, 400. Oh, seberat itu ya? Betul. Loh, kenapa? Karena kan bukannya justru dengan adanya keranjang tuh kalau dimudahkan orang beli,
kan TikTok juga dapat motong komisi ya. TikTok juga dapat villa dari lu pada kan. Dia pasti motong kan? Ya. Nah kan justru kalau dengan memudahkan algoritmanya orang jadi perputaran ekonominya jadi pada banyak yang check out dan belanja, kan buat TikTok juga. TikTok tuh menganggap kalau barang kita jual itu memang nggak diterima di pasar. Makanya view-nya stuck di situ. Gimana? TikTok menganggap barang yang kita jual itu tidak bisa diterima di pasar. Jadi dia nggak sebarin lagi. Oh, ngerti gua. Ya. Bayangkan ketika algoritmanya mungkin segampang disebar. Tuh. Kan ini sistem, bro. Anyway, ini sistem nih IT kan. Lu mau bikin kayak gimana pun si pemilik atau developer juga bisa-bisa aja si platform kan. Langsung udah rumus FYP, udah pasti FYP, bisa-bisa aja. Cuma kalau nggak diatur, isinya tuh barang-barang busuk semua. Itu dia nggak mau terjadi. Nah, sehingga orang-orang kayak, ya maaf ya, masuk ke sebuah pasar, apaan sih ini sampah semua nih. Nah, akhirnya orang jadi malas masuk ke TikTok. Itu nggak dimau. Intinya kalau lu jual barang, konten lu oke, lu bisa menjelaskan produk itu dan orang bisa beli dan dia merasa terbantu sama barang yang kamu jual, maka dia akan FYP. Nah, makanya aku bisa video itu, saya bisa jelasin produk itu apa, barangnya gunanya apa, detail produk seperti apa. Makanya orang tertarik, gue butuh ini barang, dia beli. Dia sekali beli satu, terus ada yang lagi nonton, dibeli lagi, nonton berikut ada yang beli. Nah, video itu disebarkan lebih luas lagi. Kita lawannya robot loh, Pak. Kan dia pakai AI. Bukan manusianya yang seleksi video kita. Betul. Jadi otomatis gitu jatuhnya. Jadi kalau disebarnya makin pede TikTok bahwa ternyata memang nih produk ini tokonya benar, sellernya benar gitu kan. Sama orang juga banyak yang minat, disebarin lagi. Betul. Makanya gue bilang kalau video yang keranjang kuning itu, lu mau sehebat apapun bilang lu pakar ini pakar itu, lu kalau nggak iklan nggak akan lu FYP. Lah, oke. Cakep nih. Berarti harus belanja iklan pakai ads gitu maksudnya untuk FYP. Lah kalau gitu sama aja dong. Misalnya barangnya busuk, tapi dia punya kapital, punya modal yang kuat. Gue ngiklan aja. Satu hari 5 juta gitu misalnya. Sama aja Lu loh. akan dapat view, tapi nggak ada penjualan. Rugi nggak? Yang kita iklan harus benar-benar itu bisa diterima pasar dan menguntungkan buat kita juga dong. Tapi tanda kutip ya, iklan itu bukan serta-merta tentang penjualan. Iklan itu kan, ya yang gue bilang, iklan kayak TV kan, miliknya iklan gak dapat duit apa-apa, gak ada tanda penjualan juga. Penjualan di mana? Ya waktu kita bikin video, ya kan? Video itu kamu iklan, aku contoh nih, aku iklan tentang barang ini, iklan barang ini, Cleo. Belum tentu orang beli Cleo, dia bisa dibeli video saya tempat lain. Iya betul. Jadi algoritmanya itu narik gitu jatuhnya. Nah makanya saya bilang iklan itu bisa membantu, tapi iklan itu nggak bisa bikin FYP juga. Kalau keranjang kuning susah. Nah makanya aku bilang kita harus riset produk kan. Produk itu yang membawa itu ada traffic. Produk itu sepenting itu. Produk itu benar-benar penting banget. Makanya tuh saya tuh tiap hari tuh lihat. Pokoknya saya tuh mikir, ini emak-emaknya butuh barang ini nggak? Kalau butuh pasti ini bisa jalan. Kebutuhan lah, kebutuhan orang gitu. Ini jadi seru ya, tapi tadi kita agak kelewat jadinya. Yang prosesnya akhirnya lu nonton video ini belajarnya gimana segala macamnya. Ya mundur dikit ya. Kan, tadi kan cerita tentang langsung how to-nya. Ya nggak apa-apa sih, cuma maksud gua biar teman-teman tahu celahnya nih. Ini loh hal-hal yang gua nggak boleh lakuin. Jadi kita belajar sama Bang Neo dari salahnya, dari turning point pas ngeliat video Berto, terus belajarnya gimana. Itu gimana? Saya belajarnya ya, waktu saya lihat video Bang Berto, saya pikir video yang aku mau bikin itu sama kayak aku main di game punya, di e-sport kan. Tapi ternyata beda loh video yang keranjang kuning. Akhirnya aku belajar Pak, 2 minggu. Setiap malam sampai jam 3 pagi. Apa yang dipelajarin? Bagaimana masuk ke keranjang kuning, efeknya apa, cara masukinnya apa, cara ambil produknya gimana, itu aku pelajari. Caranya satu HP untuk non YouTube, satunya untuk setting. Kita nggak ada ngajarin. Siapa mau ngajarin kita? Setting kan yang ngikutin petunjuknya aja dari TikTok. Gak bisa dong. Kayak apalagi saya gaptek gini, nggak ngerti bahasa Inggris semua lagi. Saya kan nggak ngerti bahasa Inggris. Yang ngikutin tutorial orang lah. Nah dari situ aku belajar. Makanya aku bilang ya, kenapa aku live, orang-orang nanya saya bisa jawab gitu loh. Nah dari situ aku belajar gimana step by step, dapat sampai lumayan lah waktu itu. Tapi aku salah satu orang yang paling beruntung sih.
Aku cuma 15 hari doang udah ada video FYP. Oke. Berarti yang dipelajarin, dirunut, itu kan saya setting ya. Kalau setting kan masalah fitur ya. Iya. Sekarang kan masalah marketingnya nih. Iya. Ya dong. Ya kalau setting ya fitur si TikToknya. Betul. Berarti begitu 15 hari itu, secara teknis marketingnya, kita ngomongin how to-nya nih berarti sekarang nih, nyambung yang tadi ya. Adalah salahnya awalnya di mana dan akhirnya menemukan satu formula. Banyak sih. Konten saya sampah semua sih. Saya cuma selalu dengerin Bang Berto ngomong, 100 video kamu itu sampah, jelek, udah pasti jelek. Tapi gue denger dia ngomong gitu, jadi saya semangat. Jadi saya gak peduli video saya mau bagus apa. Saya nganggap video yang aku upload itu adalah buat saya belajar. Saya 1000 video aja, video saya baru mulai membaik. Oh ya? Ya, 1000 video. Saya kejar secepat mungkin. 1000 video saya udah mulai membaik, itu baru dapat 100.000 sampai 200.000 doang sehari. Ya lumayan lah, sebulan 3 juta kan. Ya tapi kalau dipikir-pikir apa yang gue keluarkan effort kan gak sebanding. Kan saya lumayan benar-benar kerjain lah gitu. Apalagi saya harus tinggalin hobi saya untuk ke affiliate. Nah jadi saya tuh kan saya gak punya waktu. Saya sehari itu punya waktu di TikTok itu cuma 3-5 jam doang. Makanya aku kadang-kadang bingung sama orang, aku gak punya waktu untuk bikin konten. Kalau ngomong sibuk, kayaknya gue lebih sibuk dari dia orang deh. Saya kan punya bisnis kan, harus dijalankan kan. Belum lagi saya keluar kota tiap 1 minggu 3-4 kali. Antar barang, bolak-balik. Bikin konten di mana? Di rest area. Bawa sampel, turun di rest area bikin konten. Upload. Gila tuh, guys. Kayak gitu. Iya, nggak ada yang istilahnya. Kalau mau nggak sukses mungkin, harus ya? diproses ya Pak. Mana ada orang sukses nggak diproses? Protes mulu, kapan lu jadi? Ya kan kebanyakan orang suka protes kan. Protes mulu kapan diproses? Iya. Proses lah, kita gerak lah. Intinya kalau mau di TikTok itu nothing tulus sih menurut saya. Apalagi teman-teman yang belum pecah telur. Aku selalu bilang di live kan, aku sering cerita di live kan, terutama emak. Aku bilang, kamu nggak bikin konten gini-gini juga kan. Gue bilang, kalau hari ini kamu bikin konten masih belum pecah telur, gak apa-apa. Cukup satu hidup di dunia ini, bersyukur. Kadang orang-orang banyak gak bersyukur Pak Dery. Gue bilang sekarang ya, contoh gue bilang, kamu tidur, oke? Terus kamu bisa bangun, kamu pernah gak bersyukur? Gue bilang, hidup itu kan bukan hanya tentang uang aja. Iya. Ya kan? Hidup itu kita tiap hari bersyukur. Banyak orang loh lebih susah dari kita. Kita mungkin mikir kita susah, tapi masih banyak orang lebih susah dari kita. Iya. Gue bilang, napas aja gak bayar kok, gratis kok. Kalian pernah apa berterima kasih sama Maha Pencipta? Iya. Ya kan? Nah aku sering kayak motivasi. Terutama aku kalau live itu kebanyakan motivasi gimana. Banyak loh teman-teman yang tadinya mereka tuh hopeless di affiliate, gara-gara saya live yang motivasi mereka bangkit lagi. Jadi itu mereka itu bilang, kalau nggak nonton Bang Neo live marah, aku jadi nggak semangat. Oh nah iya. itu Bang Neo personal brandingnya marah-marah nih, mantap nih. sebenarnya aku marah mereka itu bukan berarti saya nggak sayang sama mereka ya. Saya marah mereka itu bukan marah ke personalnya, tapi kelakuannya itu aku marah. Apa kelakuan apa sih? Kelakuan contoh, view gua 200 terus kok pusing. Aku marah itu. Aku tanya sama mereka. Contoh nih, 200 orang datang depan rumah kamu, banyak apa sedikit? Banyak lah. Banyak. Kalau 200 orang nonton video lu nggak ada yang beli, artinya apa? Video lu jelek, mungkin barang yang kamu jual nggak sesuai, orang nggak mau beli. Otomatis kan gak disebar lagi dong videonya. Iya. Itu pasti diperhatikan. Kadang-kadang orang itu kan maunya, aku upload video harus yang beli. Oh iya, mikirnya subjek soalnya mereka, nggak mikir objek. Makanya subjek lahirnya subjektif, objek lahirnya objektif. Bikin mereka nyerah. Iya, subjek. 200. Diri lu sendiri yang lu perhatiin, subjektif nih. 200. Kenapa sih lu gak mikirnya objeknya? Objeknya, oh iya mungkin akunya kali yang salah ya. Mungkin caranya kali ya. Mungkin aku gak belajar sama orang yang ahlinya ya. Makanya belajar sama Bang Neo tuh. Nah ini mungkin kalau waktu yang tepat, beberapa menit udah kita lalui, ada tuh di bawah tuh teman-teman. Untuk masuk dapetin 99.000 pembimbingannya seumur hidup. Untuk jadi afiliator TikTok. Tepatnya storybook dan mereka bisa dapat materi di dalam semuanya. Iya, kan istilahnya kan cerita yang dituang dalam bentuknya digital. Ya. Nah, itu kan istilahnya pendampingan dan pembimbingan juga kan. Aku habis ngelakuin ini, Yes, di-share di situ. Aku ada trik baru nih, di-share di situ gitu kan. Betul.
Apalagi punya satu trik yang wah mahal banget ini trik sih. Oke, di Telegram ya. Oke, anyway, lanjut lagi. Berarti apa yang menjadi satu trik pamungkas 15 hari itu yang akhirnya udah tahu formulanya dan teman-teman juga akhirnya nggak jadi terlena terlalu lama gitu, kayak ya cari cerita jujur deh. Ada yang paling lama yang view-nya gitu-gitu aja yang mungkin hidup bro nih, gue jadi inget nih. Lihat deh teman-teman, sedih deh ngomongin tentang, ya maaf ya, orang nih subjek tadi ya, gue ulang lagi ya, point of view-nya tuh subjektif. Ternyata TikTok bullshit misalnya. Ya. Aku udah bikin, ujung-ujungnya kita kalah sama yang bayar ngiklan. Mindsetnya gitu kan? Betul. Dia lagi, yang kaya makin kaya. Mana nih katanya video affiliate ini, selalu subjektif, selalu subjek yang dipikirkan. Gue nggak pengen nge-save bro. Nih, lu lihat deh. Gue pengen nge-save di TikTok. Jangan-jangan gue udah pernah lihat tuh videonya. Gue juga save. Dia nyerah. Ya. Dia nyerah. Aduh, maksud gue janganlah kayak begini gitu loh maksudnya. Mana ya? Bentar. Ini kalau gue buka akunnya, ya kita nggak usah sebutin nama akunnya ya. Followingnya 1062, followersnya 1400. Ya memang kecil sih, oke. Bukan masalah angka sih ya. Ya nanti kita bahas ya. Terus dia bikin video. Nih gue diktain dulu ya, biar teman-teman kan takutnya kan kalau udah ngebaca Bang Neo sendiri kan teman-teman gak dapat gambarannya. Tiba-tiba gue nemu FYP, view-nya 125.000. Kena nih. Nah, tapi di situ tuh dia tuh nggak bisa baca peluang hook sebetulnya. Di sini gede padahal. Nanti ya, ini gue bacain dulu ya. Tiba-tiba FYP-nya adalah dia foto depan video depan danau gitu. Dia bilang, saya bersumpah sudah tidak mau menjadi affiliate lagi. Karena sudah rajin upload video sehari bisa sampai 3-4 video. Dan sudah 1 minggu ini tidak ada satupun yang FYP. Sekian, terima kasih. Akhirnya gue jadi studi kasus kan. Gue save aja videonya. Komennya Masya Allah sih memang kayak, wah begini ya. Mending Shopee affiliate daripada TikTok affiliate. Nah, lihat ya, subjek 1. Udah kan, dibilang lagi kan, dibilang, lah ini buktinya bikin video FYP. Kan, itu kan sebenarnya kan sinyal kan? Dia nggak sadar berarti. Dia nggak sadar. Nah, udah lanjut, gue buka deh akunnya. Ketemu lagi nih. Affiliate nggak semudah itu ternyata, mau nyerah. Tapi punya cita-cita 1 juta per hari tanpa keluar rumah. Di danau lagi, ada kapal lewat, perahu lewat gitu kan. Jangan nyerah kak, semangat dah. Gue buka akunnya, gue liatin, nih liat ya. Padahal dia sadar nih, ini istilahnya Allah udah kasih sinyal. Tapi balik lagi, mungkin apakah maaf sekali, IQ-nya kah, EQ-nya kah, atau mungkin kurang kooperatif, selalu subjek terus. Menyalahkan ini itu. Iya. Ada 2 elemen yang mau gue bahas di sini, ternyata betul, salah polanya. Makanya view-nya 200, 300. Nanti kita bahas ya. Nah, terus dia bilang gini nih. Ini TikTok bener-bener ya. Giliran video nggak pakai keranjang kuning aja FYP. Kalau pakai keranjang kuning nggak FYP. Bagaimana mau dapat duit? TikTok tolonglah saya. Mau banget kaya saya ini. Dia udah mulai sadar nih. Tapi tetap lagi dia ngelakuin lagi mungkin kesalahannya dan seterusnya. Nih akhirnya dia ngomong nih, ada yang menarik. Yang mana sih? Nih menarik ya nih. Ya Allah, ini beneran yang lihat video keranjang kuningku cuma 2 orang. Bagaimana mau 100.000 per hari coba? Ya, gue buka semua nih. Kesan-kesannya. Dia ngomong lagi mana ya? Capek-capek ngedit video cuma 200-an. View-nya. Capek-capek ngedit video bikin susah, kontennya effort cuma 200-an. Tapi giliran videonya cuma kayak begini aja, gede view-nya FYP. Dia kan sadar sebenarnya ya. Video kayak gini tuh cuma kayak apa misalnya. Kan padahal dia membuat kata-kata itu kan dia udah tahu. Itu kan kata-kata hook juga buat memancing orang berhenti. Iya kan? Iya. Tapi dia ngelakuin lagi jualannya nanti nih yang merah-merah nih, lu lihat deh. Cara jualannya nggak salah. Masuk kan? Nggak masuk akal kan? Iya nih. Terus dia ngomong gini nih, baca nih. Kerekun tuh keranjang kuning ya, baca. Iya. Baca coba. Iya kan? Dikasih keranjang kuning nggak FYP. Giliran iseng post video tanpa keranjang kuning malah FYP. Dasar. Itu kan hook ya? Iya. Itu videonya gede-gede loh yang kayak gitu dia ngomongnya. Tapi giliran dia dagang,
Mana ya? Coba musik-musik doang. Iya yang gitu aja. Kacamata Ya Korea. siapa mau beli yang kayak gituan? Dia kacamatanya ditaro. Kacamata Korea, udah kan? Di videoin di udah atas karpet. Kasih tulisan gitu doang kan? Iya udah. Hayu di order. Hayu di order gitu. Mana lagi tuh? Tuh rahasia kulit. Gak bisa, makanya aku bilang kayak gitu-gituan konten. Lu mau sampai 50 tahun pun lu gak akan berhasil. Tuh, iya. Itu kalau aku Tuh, begini cara kontennya. Ini Jadi kalau aku review. barang-barang, Hmm. barang-barang langsung digeletakin di apa? Ya gue nggak usah liatin ya di ini. karpet merah. Di Ya. karpet merahnya. Iya. Ya udah, dompet murah. Ini kalau aku review akun, gue omelin habis-habisan tiap hari. Serius. Gue maki-maki Bang dari itu. Ya caranya gitu tuh. Ngerti kan maksudnya kan? Iya, makanya. Ya udah, ini kalau di play tuh, Iya, makanya. kebayang kan? Iya. Aku di video aku terapkan 5 hal. Yang pertama adalah video kita mesti jelas. Yang kedua voice-nya. Itu satu paket. Oke. Oke? Wah, cakep Yang nih. kedua, Heeh. poin ketiga, hook CTA, hook CTA sama intonasi. Itu Oke. mesti dapat di dalam kontennya. Kalau nggak, konten lu nggak akan hidup. Ya itu aku terapkan dulu itu cuma 4. Dulu itu cuma 4. Ilmu mahal nih. Oke. Nah, gue kenapa tambahin intonasi? Intonasi itu penting untuk penekanan. Ya. Penekanan bahwa barang kita promosikan ini bagus loh. Dan gue pertaruhkan di muka gue loh. Gue jual barang ini. Iya. Nah, hook CTA bisa jadi hook. Hook gak bisa jadi CTA. Wah, ini tuh mesti gimana tuh? Nah, misal contoh nih, kalau CTA itu kan kita berbicara tentang harganya berapa. Iya, kan belinya call di to mana, action ya. Call to action. Manggil orang untuk Ya kan? melakukan aksi beli Iya. gitu ya. Tapi kalau kamu udah pakai CTA jadi hook, lu nggak perlu masukin CTA hook lagi. Jadi contoh nih, kan tadi aku ceritakan, kalau kita ke swalayan atau ke salah satu penjual tempat jual baju yang mahal-mahal atau apalah gitu. Apa yang kita lihat biasanya? Pasti kita buka harga. Harga. Nah, aku tembak harga biasanya. Jadi itu sebelum udah termasuk CTA. CTA dan hook sekalian. Oh, jadi nyebutin harga itu adalah Itu udah adalah langsung termasuk hooknya. Ya, Berarti langsung tembak, misalnya Langsung ini tembak. berapa harganya, apa Ya. segala macam. Dia orang akan berhenti di situ. berhenti. Dan dia kan apalagi ketemu orang yang udah scroll cari barang itu dan dia tahu barang itu lebih mahal dari yang kita sebut. Nah, sebelum kita riset itu, contoh nih aku mau jual barang ini pakai hooknya harga, aku mesti riset dulu. Barang ini paling mahal atau paling murah? Kalau dia paling murah, udah gua pakai jadi hook. Wah, gile. Iya ngerti. Iya. Jadi dengan contoh aku jual kabel data nih, kabel data. Kan kabel data kan orang-orang jual 20 ribuan. Iya. Nah, aku ketemu satu brand di bawah 20 ribu Hajar hooknya. pakai hook. Kalau kabel di bawah 20 ribu, gokil. oh iya, karena selama dia scroll dia nemunya 20 ribuan semua. Betul. Kok bisa ada yang 18.000 nih? Betul. Oke. Itu- Kalau harganya semua di rata, nggak ada yang lebih murah. Gak ada lebih murah. Biasanya aku Makanya pakai hook. pakai hook, tapi hook kadang negatif, kadang gua pakai visual, kadang gua marah-marah. Itu boleh di teknisin nggak? Contoh, Biar teman-teman contoh tahu. kalau misalnya aku kalau jual kabel, ini kabel kuat loh, bisa tarik motor. Jadi gua pakai hooknya narik motor, Wah, gila. angkat tabung gas, itu hook. Jangan gua ngomong pun gua angkat. Contoh, gua jual tablet nih, tablet yang Smartberry, gua ketok, pung. Hah? Orang akan berhenti. Kenapa gua berhenti. pukul-pukul? Itu gua jadi hook. Itu juga hook. Ah. Ada kok videonya di sini yang Smartberry. Oke. Coba di Coba. apa? Asik nih. Kita teknis begini nih. Bukan- Termasuk yang bukan rak ini ya. yang Ini juga hook ya. kayak populer, bisa nggak? Rak yang 3 miliar ini videonya nih. Iya. Itu juga yang brang gitu ya. Itu ada video itu Teman-teman tablet buka gua aja deh. pukul. Plong gitu. Wah, jauh banget gak ketemu. Terus termasuk yang ini sendal posnya apa? Bisa buat pancing. Oh, ini termasuk Ini aktivitas-aktivitas ya. aktivitas saya. Oh, marketing 2.0 dipakai tuh. Jadi Kan marketingnya belajar langsung. sama suhunya langsung. Terima kasih. Aku tadinya nggak tahu tuh poin. Iya. Oh, itu apa? Ya karena 2.0 kan perilaku. Betul. Bukan ngomongin tentang produknya. Ini fiturnya begini, tapi kan Nah. lebih kepada perilakunya, bisa ngangkat ini, Bisa buat ini, padahal nggak fungsinya nggak buat itu. Iya. Tapi kita sengaja ngangkat itu untuk bahwa ini kabel kuat loh. Iya, Jadi iya, sampai iya. komen, sebenarnya lu jual kabel apa jual kuat-kuatan nih? Iya. Lu komen, itu buat gue. Orang misalnya gue pancing nih, ngapain diangkat-angkat tuh buat cas, ngapain lu angkat? Nah, karena gue bikin dia komen, itu kan udah berhasil saya. Iya. Contoh, gue bikin konten alat sedot komodo. Aku sengaja Oh. komodo.
Harusnya komedo. Komedo jadi ya oke. Sengaja. Ah. Itu bisa itu hook, itu mancing orang. Berarti hook itu kan mata pancing kail ya. Jadi kayak kita mancing ikan tuh kan cantol mata pancing. Jadi kita mau kabur tuh Nggak bisa. Tunggu tar dulu. dulu, Maju sini dulu. Sini dulu nih bentar. Berarti menentukan suksesnya konten kita ada di 3 detik pertamanya itu. Betul. Itu sepenting itu. Jadi aku bikin konten tuh banyak hal. Sekarang aku bikin konten tuh nggak satu tempat kayak Bang Hendra Satyo, dia kan di dalam ruangan terus kan. Nah, karena persona brandingnya udah kuat banget. Kalau saya kan bukan siapa-siapa. Jadi saya harus bisa caper lah, cari perhatian orang. Jadi kontennya diubah-ubah. Sekarang begini, aku pernah bikin konten nggak ngomong, cuma ngek cukur kumis kan. Kok upload jualan. Karena dengan suaranya jualan. Oh iya. Jadi orang tahu fungsinya apa. Tuh makanya view-nya nggak ada yang closing, yang komen cuma 1, begini Bang. Iya, udah pasti nggak bisa. Tuh begini terus udah begini. Kita ini pakai muka aja susah jualan, apa lu nggak pakai muka? Itu begini deh. Ayo di order. Gitu masalahnya. Ayo dong, ayo mama ngerti gak sih ini udah gue bantu nih ngundang-undang orang-orang biar gitu gak sih ini kayak ini gue nggak mungkin takutnya aib lah. Gue lagi bedah begini ya karena belum izin juga kayak ini video nih minuman dari awal tuh di situ. Iya. Terus nggak gerak sama kali. Iya kayak nggak keluar gitu. Rekomendasi minuman enak. Lu tahu nggak Bang Dedi? Saya tuh bikin konten itu kenapa pakai kamera depan? Jarang banget gue nggak mau pakai kamera depan. Kenapa? Aku tuh pengen lihat mimik muka saya supaya video saya tuh nyampe ke audiens. Oke. Jadi kita bikin konten nih, nyampe gak nih orang? Kita waktu nggak nyampe kita harus rubah mimik kita. Maka aku bisa tag video tuh beberapa kali itu kayak gitu. Walaupun video saya one tag, saya mau bikin sereal mungkin. Ya itu makanya, nah konten saya itu kan cuma gitu-gitu doang kan. Kenapa bisa jualan? Ya karena saya menampilkan real life-nya. Kalau mereka nggak pede untuk nampilin muka, pilihan dia lah ya, apapun alasannya. Contoh. Iya. Lu tag dulu 1, ambil angle-angle kayak misalnya contoh nih. Itu bisa jadi hook, misalnya kalau mereka tinggal di desa, di pegunungan atau di sawah, itu hook tau. Oh orang berhenti sih. Visual kan? Iya visual ya. Gue ngeliatin video-video kayak yang waktu misalnya di luar maupun di dalam ya, apa di sawah atau mungkin kita di kan Swiss tau gak? Yang tebing-tebing apa gunung-gunung gitu kan. Gue diem tuh di situ tuh. Padahal cuma kayak jalan di kaca mobil gitu doang tuh. Yes. Itu hook. Kalau orang nggak tahu, gue bilang kalian tuh udah beruntung udah disiapin background yang bagus. Apa Bang Nio? Di belakang rumah kamu gunung itu hook. Di sawah itu hook. Kalian malu nampil muka. Tag dulu, selesai ngomong. Balikin kamera 5 detik, kamu call to action. Mau samaan kan saya? Cek keranjang sekarang 5 detik, masa gak bisa ngomong sih? Latihan aja terus 5 detik itu. Ada orang kan lihat muka dia gak bisa ngomong. Oke? Yuk latihan yang 5 detik itu buat nampil muka, bisa dong. Kan secara membangun personal branding secara perlahan. Itu loh. Nah orang-orang itu malu ngonten kayak gitu. Aku malu padahal punya paras cantik. Gue bilang gimana kayak gua yang muka pas-pasan, gue bilang. Aku bilang malu lah saat kalian gak punya uang di dompet. Wah keren. Gue sukanya Bang Nio nih emang teknis ya. Sampai gue pretelin dan dia ngasih tahu detail sekali tuh gayanya Bang Nio begitu. Makanya gue undang sini. Ayolah, ayo guys, bisa guys. Banyak yang gue save ini. Terkait ya buat studi kasus ya. Maksudnya kayak affiliate apa segala macamnya yang mereka nih yang ini tahu gak sih? Gunting pita. Oh iya pernah lihat, ya kan? pernah lihat. Ada satu lagi yang dia jadi manajer salah satu yang ya swalayan yang di mana-mana lah gitu. Kalau ada ini. Nah dia itu udah 17 tahun. Dia tag gua, dia nonton video gua, nonton video Bang Adri, nonton Bang Berto. Aku langsung follow dia, aku langsung kasih semangat. Keluar dari tempat dia kerja, pusat kok bilang. Oke. Tuh, itu aja ada story-nya kan? Ada. Tuh, ada. Bang Nio sampai tahu story itu tuh berarti ada rumus yang lain, trik yang lain, storytelling misalnya. Lu ceritain before after, gue bela-belain resign dari sebuah bank ini, akhirnya sekarang gue coba begini dibangun. Oh, gue pelan-pelan gue mulai usaha ini. Orang kan nungguin ya. Padahal ya kalau mereka mau tahu ya, aku tuh selalu bilang, aku izinin kalian ATM video saya. Hook saya banyak loh nge-ATM dan mereka FVP. Akunya biasa-biasa aja penjualan tapi dia jutaan view-nya. Dia menerapkan sistem saya. Oke. Ya makanya saya bilang sebenarnya kan kalau ngonten itu
ya senyaman kita aja, nggak usah karena merasa kayak tertekan gitu, happy aja gitu loh. Oke, sekarang alat deh. Nah, ini juga menjadi isu juga nih. Alat itu sepenting apa sih? Ada yang bilang katanya handphone gua cuma Harus iPhone ya kan. iPhone. Harus pakai iPhone baru bisa FYP kan. Aduh, pengen gua pukul itu orang di depan gua, serius. Lah kan emang biar jernih. Kalau pakai Android kan patah-patah. Tolong dong scroll yang di rak kamar mandi. Coba, ayo kita buktikan Yang langsung 15 juta view-nya di atas. Pakai iPhone lah pasti. No. Pakai apa? Infinix Note 40. Yang ini? Yes. 15 juta views. Ya, Omsetnya berapa? hampir 2 M itu. Sebulan? 2 bulan. 2 bulan? Ya, kan dia kan jual banyak produk, bukan satu produk kan. Ini pakai Infinix Note 40. Lu lihat buka gua iPhone nggak itu? Oh iya. Kelihatan kalau Infinix, iPhone. ingat ya, nanti di meja sini taruh ya. Ya, thank you. Gua udah promosiin Infinix. Ya. Terima kasih. 40 Pro. Bukan Pro, 40. 40. Note 40, Infinix Note 40. Oh, gua pakai. tipenya. Itu versi 2.200.000 waktu itu gua beli. Oh, ternyata bukan di situnya ya. Lighting. Sebenarnya memang nggak bagus. Gua pengen buktiin kepada orang itu selalu ngomong harus pakai iPhone baru bisa FYP. Itu gua nggak tahu mereka itu dapat informasi dari mana. Iya lagi. Dan gua ini kan bukan pengguna iPhone. Aku kan paling anti sama iPhone gitu. Tapi karena sekarang saya juga beli lah. Ibaratnya buat nonton kan. Bukan dulu mampu beli juga. Cuma aku memang nggak mau karena dibilang sama teman-teman, lah lu gini, ya udah kita beli. Nah ini aku buktiin, bukan satu loh, banyak video saya itu pakai Android. Nih, ini HP yang bawa saya bikin konten setiap hari. Cuma ini udah nggak sanggup lagi. Oh, Android. Udah nge-lag ya? Ya, udah nggak bisa lagi. Sistem tuh berarti tuh. Sistem udah nggak bisa, udah umur lah. Udah berumur lah. Ya, ada yang bilang pakai iPhone bisa FYP. Nih, 15 juta, 3 tuh. Masih ada beberapa lagi video FYP karena itu. HP itu gue pensiunin tapi. Udah gak kuat ya? Iya. Oh, lighting gimana? Lighting gue pakai ring light Mixio. Masih bisa pakai ring light? Mesti pakai begini kali. Softbox. Enggak. Gue pakai softbox 1. Ring light 1 yang ukuran 45 sama lampu di atas tembok ke bawah. Jadi dapat. Dia tinggal kita atur-atur dikit aja. Tapi kalau memang mau bagus ya keluar dari ruangan, ambil cahaya ilahi. Iya benar. Jam paling bagus tuh dari jam 2 sampai jam 5. Nah, itu paling bagus. Ini buat kalian yang nggak ya? punya lightning ya, kontennya di luar. Itu paling bagus. Kalau pagi sekitar jam 7 sampai jam 9. Kenapa nggak jam 12? Jelek, Pak. Oh, di atas ya cahayanya soalnya lurus jelek tuh. Jadi kayak pucet gitu jatuhnya. Iya. Jadi ada bahasa Inggris apa sih? Kayak sunset gitu bahasanya gua ngerti. Pokoknya intinya jam itu paling bagus. Videonya ini. Dia kayak kuning-kuning dikit kan matahari kalau udah sore. Iya. Apa sih lupa gua namanya? Ya itulah. Kalau lu putih-putih kan nggak bagus. Ya kan? Kalau lampu putih-putih tembak kita juga nggak bagus kan? Iya. Kayak gitu. Apalagi ya untuk formula affiliate tuh biar jadi nggak cuma sekedar FYP tapi produk lu dibeli. Permasalahannya di mana? Masalah keranjang sekarang nih. Tadi kan udah alatnya, udah skillnya, sekarang perkeranjangannya fenomenal ya. Ngaruh nggak kata-kata copywriting atau judul di kan biasanya kan cuma kayak template atau defaultnya keranjang ya, buy it bla bla bla. Kalau aku tulisnya gini, belinya di sini dan bisa COD. Lu tahu gak? Aku mengurangi orang itu nanya bisa COD nggak? Bisa COD nggak? Oh. Nah jadi judulnya aku kasih itu penting juga itu. Salah satunya penting. Oh jadi kuat juga ya call to actionnya ya? Itu salah satu call to action juga. Oh iya. Jadi begitu ada kata-kata COD orang klik. Kita tunjuk dia aja belum tentu tahu di mana. Belinya di sini ya di keranjang ya. Nah iya. Lu tahu loh. Gue ada beberapa konten kreator bahas mengenai gue lupa Berto apa siapa ya, kayak ini tuh harus detail gitu loh, maksudnya kayak maksudnya Berto ya, dia bilang maksudnya kayak keranjang apa kalau mau samain kayak aku langsung cek atau aja di keranjang kuning ya, itu belum ada yang tahu karena warnanya kuning. Aku kasih tahu ya Pak ya. Gue affiliate-nya YouTube sih, maaf ya. Gue di TikTok nih, rumus fundamentalnya kita tahu. Cuma platform yang gue pakai memang gue gedenya di YouTube. Dari awal juga gue sebagai afiliator gitu ya, tapi di YouTube ya. Oke, anyway, gimana TikTok? Ya itu orang-orang kan gini loh. Mungkin orang sebagian nggak tahu ya. Yang belanja di TikTok itu banyakkan orang-orang bukan yang di atas 45 tahun. Mereka tuh nggak ngerti main. Mereka tuh di sebelah platformnya.
di FB kan. Iya, oke. Mereka banyak kan di FB. Suruh mereka belanja di TikTok itu mereka nanya semua. Apalagi mereka yang pakai TikTok LED. Itu nggak ada keranjang. TikTok itu apa? Ada TikTok LED, dia nggak bisa kelihatan. Kalau mau dapetin keranjang kuning, mereka harus pakai TikTok biasa. Kalau TikTok LED itu nggak ada keranjang kuning, dia nggak bisa lihat kita punya keranjang kuning. Nah, pelan. TikTok LED itu apa sih? TikTok LED itu lebih Tulisannya light. LIT ya. Oh, TikTok Lite. Iya. Oke. Nah, itu itu bedanya apa? nggak bisa liatin keranjang kuning. Enggak, itu aplikasi yang berbeda. Punya TikTok, gue nggak tahu kenapa itu bisa ada TikTok LED. Kenapa harus ada gitu loh. Jadi buat orang-orang sinyal yang kurang dia pakai itu. Lebih gampang buka katanya. Minimalis. Lebih Betanya, kok beta sih, apa ya? lebih Ya, light lebih lah ya. level bawah lah, level bawah. Tapi di dalam aplikasi TikTok. Di luar. Hah? Luar. Punya TikTok. Ya, punya TikTok. Ya. Oh, nggak banyak makan HP Ya. kecil di situ. Ya, RAM-nya kecil bisa pakai itu. Jadi downloadnya apa? Ngetik di Play Store. TikTok Ada, Lite. TikTok LED ada. Emang iya? Iya, coba. Oh, Kalau mereka pakai itu nggak bisa kelihatan. gue TikTok tuh cuma ya udah bangun edukasi, personal branding aja gue nggak ada gitu-gituan, makanya gue kurang Dan paham. banyak sekali orang itu nggak tahu. Aku selalu tanya, pakai TikTok LED ya? Iya kak, nggak bisa. Pakai TikTok biasa baru bisa. Bisa apanya? Jadi kalau dia mau belanja, dia kalau pakai TikTok LED nggak bisa belanja. Karena nggak ada fitur keranjang kuning. Nggak ya? ada fitur keranjang kuning. Bagaimana dia tahu ada keranjang kuning? Nggak kelihatan kok. Dia nonton video saya, dia tetap bisa nonton video saya, tapi dia nggak bisa lihat keranjang kuning. Tapi dia mau beli barang itu. Oh, meskipun Bang Neo bilang, nih guys, Ada keranjang kuning. jadi nunjuknya hampa aja di situ. Iya, dia mana keranjang? Nggak ada keranjang. Nah itu mereka pakai TikTok LED. Oh, bentar ya, coba gue ke App Store ya. App Store juga pasti ada ya? Ada. TikTok Lite. TikTok Lite. TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, TikTok Global Video Community. Oh, ini Oh nggak ada ya App Store ya? nggak ada gue di App Store. Ya udahlah, itulah pokoknya teman-teman pasti tahu lah ya. TikTok Lite. Oke, iya nggak? Ya pokoknya begitu. Terus Nih, kayak gini nih. gimana sih? Ini Facebook Lite ya. TikTok Lite. Oh iya. Ya, yang HP RAM kecil punya baru muncul dia. Hanya muncul di HP-HP yang RAM-nya Yang RAM-nya kecil. kecil, ya. Ya. Oh, oke. Karena dia itu pasti nggak bisa lihat keranjang kuning kita. Tapi ini luar biasanya TikTok untuk menservis. Betul, dia menjangkau sampai kalangan paling bawah. Gile, sampai bikin begitu ya. Ya, luar biasa sih. Saya bilang TikTok sih luar biasa sih. Kadang-kadang orang bilang TikTok itu jahat, TikTok itu nggak begini-gini. Saya bilang TikTok itu udah baik, cuma kalian aja nganggapnya jahat. Saya bilang. Kalau dia kan siapin layanan buat kita kayak TikTok Shop itu, nggak mungkin kita bisa jualan dapat uang di TikTok. Dan dia udah memudahkan. Cuma gara-gara kena pelanggaran mereka udah marah-marah. Ya kan lu salah sendiri. Tuh. Coba, sorry. Ini ya. Mati. Coba. Coba kita lihat. Nah ini. TikTok. Oh ada TikTok Lite. Iya, ada. Oke. Nah itulah mereka tuh nggak bisa lihat keranjang kuning. Oh yang ada petirnya di atas itu. Betul. Ini kalau gua klik gimana? Download kan? Kok install? Oh belum diinstal. Mesti diinstal dulu. Iya. Kan emang di dia belum. Nah, kan kita nggak butuh kan? Iya. Mau kayak gua kebayang tuh ya. Berarti keranjang kuning itu, nah ini udah kita masuk di obrolan secara teknis yang tadi kita obrolkan di opening kita tadi ya. Sekompleks itu biar masuk FYP, sekompleks itu biar check out dan lain sebagainya, karena ada pembedaan ya antara yang tidak keranjang sama keranjang, karena butuh tahapnya sampai ke check out dulu. Betul. Deskripsi juga ngaruh ya si produknya ya berarti ya. Karena begitu orang ngeklik keranjang kuning kan ada daya tariknya gara-gara dia baca copywriting ya kan. Jadi di TikTok itu kan ada beberapa tahap kan. Ada namanya search engine optimization. Ya. Dulu kan nggak ada, sekarang ada. Ya. Kata kunci kan. SEO-nya ya. Ya. Nah, kenapa caption itu penting, hashtag itu penting? Itu untuk membangun nama kata kunci kan. Nah, saya bangun kata kunci saya pribadi juga, Bang Neo. Jadi orang kalau ketik Bang Neo itu keluar juga punya saya semua. Oke. Jadi intinya ya untuk keluarin kayak gituan ya teknisnya ya kita harus tulis di detail mungkin supaya orang-orang lebih gampang mencarinya. Oke. Nah jadi begitu udah urusan masuk dalam berarti udah urusannya produk dong si sellernya dong. Dia nih misalnya produk nih
Dia klik keranjang, dia ada yang penasaran kan, dia klik keranjang kan. Tapi dia nggak beli, dia cuma klik keranjang. Itu juga mendapat poin. Setiap orang klik keranjang. Makanya gue bilang call to action itu penting. Sepenting itu memadu orang untuk klik keranjang. Minimal lu supaya FYP deh. kita dapat FYP. Iya, gitu loh. Oke. Makanya aku ada beberapa video, itu video enggak punya penghasilan banyak. Ada loh satu video saya itu ditonton 2 juta. Aku kejual cuma berapa item doang. Kok gitu? Karena orang nggak mau beli, tapi orang klik keranjang penasaran. Salahnya di mana kalau gitu? Salahnya di produk. Oh iya, karena udah masuk keranjang tuh udah haknya si seller ya. Berarti mungkin fotonya nggak menarik. Fotonya nggak menarik. Contoh Pak Dery mau beli barang di video saya. Saya nggak tertarik nggak jadi. Nanti datang saya nggak tertarik Jadi tapi kan view-nya naik terus. Oh iya benar, view-nya naik terus. Karena kan orang klik keranjang terus kan. Tapi keranjang udah diklik ya. Yes. Ya masalahnya di situ tuh. Kan itu fungsinya ada situ. Oh, dan keranjang diklik itu berarti hak sepenuhnya di dalam itu copywriting-nya, judulnya itu si seller. Betul. Fotonya siapa yang masukin? Sellernya masukin fotonya kan? Seller, ya. Berarti bisa jadi fotonya nggak menarik atau apa? Barangnya sih tepatnya sih mungkin mereka nggak tahu barangnya bagus apa enggak kan kalau belum dibeli. Kan mereka bisa cek kayak deskripsi yang komen-komen gitu. Ulasannya ya. Oh, begitu baca apaan nih barang gitu ya? Mereka nggak jadi beli. Oh, makanya affiliate juga harus jeli. Betul. Makanya ada yang namanya PQP. PQP, Point Quality Product. Itu apa? Buat kita promosin barang, nilai poin kita. Kalau kita makin di bawah, itu misalnya contoh kita di bawah 4. Di bawah 4 itu, kita itu traffic kita mulai terganggu nih. Kalau di bawah 3, kita itu udah nggak bisa request sample. Secara otomatis akan di cancel. Karena? Poin kita terendah. Mempromosikan barang jelek. Oh, kayak driver ojek online, ratingnya dia rendah, karena mungkin dia jemputnya sering telat, karena mungkin dia pelayanannya kurang baik, akhirnya dikasih bintang 1. Besok-besok pasti akunnya kena suspend, dia nggak bisa narik penumpang. Oke. Yang bikin kita kesel itu sebagai afiliator itu cuma satu, kesalahannya di seller timpain ke kita juga gitu loh. Contoh, pengirimannya telat di ekspedisi, kita juga kena, Pak. Oh. Komenannya jelek, kita juga kena. Kan komennya di seller. Ya di seller, tapi kan kita berhubungan sama seller. Nggak kena sistem poinnya, kena sistem IT-nya. Otomatis ya. Jadi kalau dia buruk berarti kita ikut buruk. PQP lu rendah. Ya, berarti lain kali lu jangan promosin barang itu lagi. Oh. Rapi juga TikTok ya berarti. Rapi sekarang. Dia pakai sistem poin itu, wah, kita itu ketar-ketir nggak berani promosiin barang di bawah 4 sekarang. Makanya sehat sampai sekarang tuh social commerce-nya ini hidup ya. Tapi social commerce-nya keren banget sih menurut saya sih. Ini salah satu yang terobosan yang terbaik sih menurut saya sih. Saya sih senang banget ya. Jujur aku di TikTok itu medianya saya dapat, personal branding saya kebangun, dapat duit lagi. Bisa di-endorse orang. Gini-gini udah di-endorse orang juga nih Pak Dery. Mantap. Apa produk apa? Ada, tapi media punya tentang kayak promosin aplikasinya mereka atau web mereka. Kayak gitu-gitu. Tapi aku memang satu akun itu khusus yang buat itu punya. Tapi ada juga kalau produk pakai akun ini. Yang ada keranjang kuning. Kalau nggak ada keranjang kuning pakai akun yang satu. Aku ada 2 akun. Kenapa dibedain akunnya? Karena aku nggak mau campur. Algoritmanya berantakan. Tabrakan. Dulu itu aku campur. Karena Bang Berto jangan campur. Tabrakan. Karena personal branding saya belum kuat kan dulu kan. Oh, Berto juga punya 2 akun soalnya. Dua. Kita sama-sama satu yang buat edukasi, 1 lagi buat jualan. Chandra Satyo juga 2. Ade juga 2. Jadi kita punya 2, 1 buat jual, 1 edukasi. Nah, kalau ke seller tuh gimana caranya biar dapetin sampel apa segala macam ya? Kan gue selalu bilang bahwa kayak ketika personal branding lu, ini di sudut pandang branding nih ya, kuat ya pasti kan lu bisa approach, bisa bargaining. Lu punya bargaining point kuat gitu. Sehingga mungkin lu nggak dikasih 3%, 5% atau bahkan lu bisa 10% apa segala macam. Itu bisa nego sih, persentase sama itu DM? Ya, by DM. Kita bisa nego. Biasanya contoh orang-orang di publik itu dapatnya 10, kita bisa dapat 12%, 13% gitu. Kita bisa nego kok sama brand. Oke. Ini kan ada 6,8 juta orang yang menjadi afiliator ya di TikTok. Buat teman-teman sekarang lagi nonton kan pasti pengen mulai ya, karena kuenya masih gede banget. Sekarang kan 270 juta orang ya, 6,7 jutanya, 6,8 apa segala macam ini kan cuma sekian persennya. 6,8 juta itu menurut saya yang benar-benar suffrage itu hitungan nggak nyampe 10% malahan yang jadi. Oh, karena ini datanya terkumpulnya ngebacanya semua. Datanya udah terdaftar sebagai afiliat gitu.
Tapi yang jadinya itu bisa dihitung. Kenapa? Ya banyak sekali orang nyerah. Cuma yang ngikut-ngikut aja gitu loh. Ada tolak ukur atau batasannya nggak? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jadinya affiliate? Karena selalu gue ketemu video-video yang keresan-keresan mereka tuh gue baca-bacain komennya tuh kayak gue udah setahun, alah susah jadi affiliate, gue kerja lagi aja deh. Tuh. Ya, aku selalu bilang kalau 6 bulan kalian kalau masih nggak berhasil di TikTok affiliate, gak usah jadi affiliate karena memang nggak ada di situ. Dan aku selalu ngomong, semua orang punya kesempatan untuk jadi TikTok affiliate, tapi tidak semua orang mampu jadi TikTok affiliate. Ya, kenapa dia nggak mampu? Ya banyak hal lah bikin mereka tuh nggak mampu. Mereka mungkin nggak sabar, mereka mungkin nggak bisa edit video, mungkin mereka nggak bisa membawakan diri mereka di dalam produk itu. Ya mereka nggak akan jadi gitu loh. Tapi ada yang jadi juga gitu. Contoh kayak kemarin Pak Deno itu kan udah menyerah sebetulnya. Pak Deno mana sih? Yang jual jas hujan itu. Jas hujan, iya. Nah sekarang dia punya penghasilan ratusan juta. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu Pak Dery, kita itu nasib orang itu kita nggak tahu. Yang penting apa? Saya dulu bilang berapapun kamu dapat hari ini bersyukur. Nothing tulus aja. Di affiliate itu nggak bisa diukur. Oh, gue berapa bulan harus sukses, nggak bisa. Ada tuh yang setahun teman-teman nongkrong kita di Bintaro, namanya Imajunia. Itu 1 tahun Pak. Dia tiap hari datang gini, dengerin kita ngomong. Oh di ini apa di yang Pak Dery datang itu Kopdar kan apa sih yang di Bintaro. Komunitas itu ya. Kumpul-kumpul tiap malam hari Minggu ya? Hari Minggu. Bisa nggak teman-teman kalau hari Minggu kesana datang ke Bintaro? Nggak bisa, itu harus nggak sembarangan orang bisa. Ya, karena harus dari ketuanya kayak Bang Adri sama Bang Berto. Ya. Makanya gue nggak nyebutin lokasi di mana titiknya. Ya, gue kemarin ke situ juga sih. Oke, terus? Ya, dia tuh 1 tahun. Kenapa dia bisa? Karena dia tahu ada kesempatan buat dia. Jadi dia nggak menyerah, dia lakuin terus. Salahnya di mana? Dia selalu cari tahu gitu loh, belajar gitu. Nah, itu ilmu tuh ya. Ya, aku bilang ya kalau kalian mau sukses di affiliate, sering-sering ATM aja. Video-video panutan kalian. Contoh, aku tuh paling gak suka ya orang itu belajar. Aku salah satu tipe orang itu belajar tuh cuma 1 orang. Aku belajar cuma 1 orang doang. Nggak peduli mau kiri mau kanan, banyak yang bilang dia pakar ini pakar itu, nggak peduli. Saya cuma taunya ini. Udah saya fokus. Referensi jadi sempit dong. Kenapa? Jadi nggak luas referensinya kalau cuma 1 orang. Karena gini loh. Ya kalau dia salah, Bang, dia juga salah juga dong. Saya kan udah tahu dia udah berhasil. Oh, saya bakal ikutin. Contoh makanya ikutin yang udah berhasil, bukan ikutin yang udah berhasil. Ya. Ya kan? Saya ikutin Bang Berto habis-habisan karena saya tahu dia udah berhasil dan dia udah membuktikan dia penghasilan. Setiap hari dapat sekian. Kalau dia bilang sehari 5 video, saya ikutin. Malah saya tambahin bukan 5, malah 10. Oke. Nah itu sistemnya kan. Nah banyak orang itu dengar si A, dengar si B, dengar si C, itu nggak akan berhasil Pak. Kenapa saya bilang nggak berhasil? Ilmu TikTok affiliate itu semua punya pemahaman masing-masing. Saya punya data sendiri, Bang Berto punya data sendiri, Bang Adi punya data sendiri. Kenapa? Karena kami praktisi, kami belajar dari trial error itu. Kami catat kekurangan di mana. Makanya si Berto bikin buku kan. Nah buku itu rangkuman yang berhasil semua. Nah itu yang trial errornya itu kan ada di itunya kan. Ada bukunya tuh di bawah tuh. Iya. Teman-teman cek aja di deskripsi. Nah itu tuh. buku penting loh, jujur ya. Walaupun aku bukan berhasil dari buku Bang Berto, tapi itu buku keren banget. Kalian mungkin gak ngikutin Bang Berto 1 tahun yang lalu, tapi minimal kalian bisa ngikutin baca buku dia itu 1 tahun buku itu dirangkum jadi 1. Itu luar biasa banget. Karena waktu nggak bisa diulang. Yes. Perjalanan orang itu kan pengalaman, learningnya dia itu kan memang itu yang justru yang mahal. Betul. Kayak misalnya saya berkarir 19 tahun, Bang Nio juga demikian dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang mahal karena jatuh bangunnya kita itu kan teman-teman nggak tahu. Makanya kalau gini deh, kalau ada satu pelatihan, kalau ada kata-kata kelas, kalau selalu ada video konten yang ujung-ujungnya terus nyuruh lu untuk belajar di sini di situ. Pantesan hidup lu tuh gitu-gitu aja. Ketika lu tuh ngomongnya ke ala ujung-ujungnya jualan, ala ujung-ujungnya jualan kelas tuh. Yang ngomong gitu pantesan hidup lu gitu-gitu aja. Percaya deh. Bukan gua ngerasa paling benar ya. Karena lu udah skeptisitasnya tinggi, lu ngasih pagar pintu sukses di depan, lu kunci sendiri sebetulnya. Jadi gak bisa keluar kan. Ya. Maka aku bilang ya, ilmu itu mahal banget ya. Saya aja ibaratnya aja belajar. Contoh, saya ini kan pendidikan juga bukan pendidikan tinggi banget kan. Saya tuh sering loh namanya ikut kayak seminar-seminar. Itu bayar gak murah loh Pak.
Kayak seminar tentang public speaking gimana. Kayak James Quick kan sering bikin kan. Aku sering ikutin seminar Sales beliau. dia tuh. Iya kan kita belajar kan. Iya. Belajar cara jualan yang baik itu seperti apa. Nah itu ya bikin kita itu bisa pintar. Makanya aku bilang belajar itu bukan hanya di kelas aja. Tapi belajar juga bisa di mana aja. Bukan hanya di sekolahan juga belajarnya. Nah contoh belajar kayak saya nih. Saya gak kenal sama Pak Dery. Kenapa aku bisa ngerti yang namanya 2.0? Ya karena Pak Dery punya video yang bikin saya ngerti gitu loh. Coba kalau Pak Dery gak bikin video TikTok, apakah saya tahu 2.0 ada? Kan enggak. Ilmu ya belajar. Makanya bilang kalau kalian nonton tuh jangan cuma langsung skip. Kalau ada ilmu bagus ditontonin, dipelajari gitu loh. Baru kita bisa dapat hasil yang maksimal. Wah keren. Bang Neo, kalau pengen belajar ya sama Bang Neo, storybooknya dia update, ya ada hal-hal baru dituang di Telegram. Pasti. Itu grup rahasia. Teman-teman ambil kuncinya, buka pintu gerbangnya, ada di dalam. Nah, kalau pengen gabung ya di storybooknya Bang Neo, itu total berapa orang total di situ? Sekarang udah 1.700 ya. Ribuan orang, Bos. Karena aku memang nggak terlalu buat orang yang benar-benar mau belajar, ayo sini belajar. Gak mau ya udah nggak apa-apa. Karena kita nggak ada pemaksaan untuk orang gabung kan. Ya. Saya itu tipenya gitu, malah karena kita itu nggak terlalu gimana, malah orang malah penasaran sama kita. 99.000 seumur hidup, ada hal-hal baru dituang di situ, lu tinggal pantengin aja tuh grupnya. Ini prediksi saya TikTok sampai 5 tahun ke depan tuh masih keren banget. Gede. Masih gede, masih luas. Social commerce guys, masalahnya semuanya udah dalam satu genggaman. Betul. Sosial medianya ada, e-commerce juga ada. Makanya aku bikin video itu kayak hiburan juga ada kan. Saya kan ada bikin storytelling. Terus bikin video soft selling, hard selling, video banyak Pak. Kalau saya bikin video storytelling itu penjualan nggak ada Pak, dikit banget. Effortnya luar biasa tapi penjualan dikit. Oke. Oh karena orang masuk TikTok tuh udah mindsetnya makanya aku udah bilang belanja ya. Aku tuh cerita kan, orang itu kebanyakan nonton kita itu story kan, dia udah nggak mikirin beli lagi gitu. Kayak aku pakai jas hujan dipalakin orang di jalan, itu effort loh. Bikin konten kayak gitu. Nah makanya saya bilang trik-trik untuk belajar itu banyak teman-teman. Ya bukan hanya satu aja. Belajar sama siapapun, yang penting kita bisa sukses. Mantap. Ya kan? Iya betul. Kita kan mau cari uang, bukan cari coba hai aja gitu. Aduh. Ya kan? Aku kalau konten itu cuma 2 jam aja sebenarnya Pak Dery. Yang lama itu scroll TikTok. Buat referensi. Cari ide. Nah yang bikin orang itu nggak gerak itu karena mereka nggak mau cari ide. Ide itu dituang di storybooknya Bang Neo. Betul. Ambil teman-teman ya. Ini biasanya dia suka ngotak-atik harga, agak ngeselin nih. Kalau tiba-tiba langsung cerot aja nih. Mendingan mumpung sekarang masih 99.000. Kita bantu di deskripsi di bawah, atau kalau teman-teman ngelihat dari postingan ini adalah di luar dari platform YouTube, itu cek aja ada formatnya, ada di caption. Itu tinggal ikutin aja formatnya. Kita ambil karena Bang Neo pun belajar sukses itu karena memang melewati tahap belajar. Tapi aku ada pertama ya di bulan April ya. Aku ada Kopdar. Belajar iklan habis duit banyak. Bulan April tuh kemarin. Ya 2024. Aku itu tahun ini. Awalnya tuh nggak pernah mau iklan. Salah satu orang paling nggak suka iklan. Itu belajar maksudnya belajar cara iklan. Oh, dituang di storybook. Tuang storybook juga ada. Jadi storybook itu meskipun dia baru gabung sekarang, dia pengen tahu ilmu-ilmu yang Telegram sih ya, bisa langsung ke atas aja, scroll aja ke atas ya. Aku itu dari pertama kan aku selalu punya motivasi, aku cari uang di TikTok bukan buang uang. Iya. Oke? Jadi aku nggak mau pakai iklan. Oke. Masuk ke bulan April aku disuruh Bang Berto, iklan lah Bang Neo, kalau enggak kamu gitu. Aku jadi mentoknya itu 200-300 juta GMV gitu. 200-300 mentok di situ 100-an gitu. Jadi nggak naik-naik. Sekali aku belajar di bulan April, di bulan Juli langsung melonjak ke 1 miliar lebih. Nah itu ilmu yang gue belajar puluhan juta loh guys, puluhan juta loh. Dan karena ini 99.000 lu masih mikir gitu ya? Gue keluar duit puluhan juta aja gue nggak mikir gitu loh. Storybook, story, cerita, kisah, berarti 99.000. Begitu masuk dalam Telegramnya udah bisa melewati dan menikmati, menyantap ilmu-ilmu puluhan juta yang udah pernah dilaluin, yang udah pernah dilakukan oleh Bang Neo. Ada semua di situ ya? Ada. Widih. Gue cerita situ, gue bikin bentuk video. Makanya aku ngupdate storybook gue itu nggak kayak teman-teman yang setiap hari ngupdate tulisan-tulisan kan. Tapi punya aku tuh bentuk video ya? Lalu ada tulisan rapi di dalam. Jadi kayak misal aku ngomong nih, kita kan sekali one take ngomong video nih cerita-cerita.
Ada yang kurang, nanti ku sempurnakan Oke. di tulisan. Itu kalau nggak salah siapa yang ngomong ya? Berto ya kalau nggak salah dia bilang. Hendra katanya. Satyo. Hendra ya? Iya. Yang bilang katanya gaya lu tuh. Oh, Berto sama Hendra ya. Iya, Berto sama Hendra ya. Dua-duanya bilang waktu itu kalau lu emang ada satu yang unik nih dan mau simpel, mau praktis, storybooknya Bang Neo kurang lebih gitu. Karena bener-bener video rutin. Jadi kita kan kalau baca kan kadang ini maksudnya satu arah ya. Ini apa sih maksudnya cara mentafsir ini? Apa sih tulisan ini gitu. Tapi ketika ada video kan, oh orang begini. bisa imajinasi langsung, Iya. imajinasinya main. Keren. Kalau tulisan kan biasa nggak nyambung. Kayak aku tuh nggak bisa nyambungin tulisan. Oke. Jadi kalau baca aja kok mesti lama banget untuk ngerti gitu. Tapi kalau aku nonton video, aku bisa cepat ngerti. Contoh kayak nontonin Bang Dery kan, itu kok cepet banget ngerti. Lu bahas 2.0, 4.0, Makasih. gue cepet banget ngerti. Karena video ya. Video. Iya itu dia, gue juga sebenarnya males jelasin 2.0 sampai 4.0 tuh di tulisan. Tapi tuh. itu sangat membantu loh. Yeah. Aku ya salah satu orang mungkin ya tiap pagi live itu naikin UMKM. Sebenarnya aku targetnya memang UMKM untuk membantu mereka-mereka yang di luar sana yang ibaratnya kayak barangnya nggak kejual. Ini ada beberapa nih. Nih coba scroll ke atas itu ada baju UMKM. Coba. Lihat nih. Nah, sekalian nih. Nih aku pakai tuh. Batik. Ini batik bagus loh. Oke, Nih. coba buka. Ini barang UMKM aku bantuin dia baru di Pekalongan. Oh. Mereka kirim sampel, gue bantuin. Ya. Oh iya. Oh, jadi support UMKM juga. Saya jadi, kalau UMKM, bisa kolaborasi dong, bisa kirimin barang dong ke Bang Neo. Kalau UMKM aku nggak pernah minta red card sama mereka. Oke, tapi ini ada keranjang kuningnya? Keranjang kuningnya dia dong. Ya, punya dia, barang dia. Iya, ada di situnya kan. Biasanya kan kalau orang mau kirim barang kan kalau yang nggak kenal kan minta red card dulu. Iyalah. Kan bantu Iya, promosi gitu barang lah. saya red card kan. Iya. Tapi khusus UMKM gue nggak pernah minta red card. Mantap. Kalau produk luar sorry ya, kalau produk luar gue harus minta. Oh, karena UMKM kan lokal kita ya. Aku pengen gini loh Pak Dery. Pak Dery kan masuk di pemerintahan tahu kan. Ya. Apa sih ekonomi keluar Indonesia itu mesti bangkit dulu. UMKM itu harus dibangunin dulu. Ingat loh, kemiskinan Indonesia itu nggak bisa diurus sama satu presiden. Kemiskinan Indonesia itu harus diurus kita bersama. Dari saya, dari Pak Dery, dari siapapun. Iya. Contoh, kalau misalnya aku jadi TikTok affiliate sukses, berhasil di TikTok affiliate, aku ngayat orang yang bantuin saya. Nah itu. Kurangin pengangguran nggak? Iya, betul. Secara Eskalasi. perlahan. Jadi jangan pernah pemerintah nggak bisa ngurusin pengangguran. Kau sendiri aja ngomong kayak gitu. Kamu buat apa buat pemerintah? Iya, betul. Aku tuh nggak selalu ya. Walaupun kau pendidikan rendah, aku selalu berpikir ke sana. Bagaimana ini UMKM itu bisa berkembang? Kalau bukan kita juga sebagai orang-orang influencer yang lain. Aku kadang-kadang ya berharap influencer yang lain tuh janganlah UMKM kalian kasih red card mahal-mahal gitu loh. Bantulah sama mereka-mereka gitu loh. Tapi kalau yang impor sikat aja nggak apa-apa. Bang Neo, betul setuju kita. Iya dong, makanya iPhone sampai sekarang masih diurus tuh mengenai TKDN yang iPhone 16 kita ya. nggak pakai iPhone 11 nggak apa-apa kan 15 masih bisa. Iya, 15. Gitu loh. Alright, Bang Neo. Terima kasih banyak. Kalau mau Thank belajar banyak ya sama Bang Neo, kita bantu ya. Nih kita mudahkan, ada di deskripsi di bawah, tinggal klik aja, masuk storybooknya, udah aman semuanya. Sip. Nanti kita update lagi mengenai affiliate ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman, ayo dong. Ya, kita Menjadi juga- seller, menjadi afiliator, sama-sama bagi tugas. Buat seller ya fokus saja bangun Betul. brand dan produksi. Nah, dengan adanya afiliator ini adalah menjadi alternatif atau opsi, sehingga yang tadinya udah ngurusin produksi puyeng, belum lagi pemasarannya. Benar. Nah, ada tenang. Porsinya adalah Masing-masing. afiliator. Makanya dari sini kita edukasi. Ayo teman-teman, kalau lu juga puyeng nih cara produksi barang, nggak usah khawatir. Ambil barang orang, jualin. Nah, kuncinya dalam obrolan kali ini adalah gimana cara menjadi afiliator yang benar. Betul. Biar ujung-ujungnya tuh lu juga bisa Nggak ngejualan. salah jalan lah gitu. Iya, kalau kuat kan nanti kan komisi bisa jadi lebih tinggi. Ya kan ada kan orang ngomong kan kayak jadi seller menguntungkan. Saya bilang jadi affiliate dulu, ngumpulin dulu. Memang jadi seller itu lebih menguntungkan. Oke. Oke. Tapi kan kalau nggak punya modal yang pas-pasan ya jadi affiliate dulu. Iya. Ngumpulin uang dulu, nanti udah punya uang baru jadi seller Iya, gitu itu loh. dia. Jangan dibolak-balikan. Iya. Minim resiko juga masalahnya. Betul. Mereka tuh udah punya tabungan 50 jutanya, digas jadi seller, hilang. Kenapa nggak 50 jutanya dibeliin handphone yang murah, yang bagus misalnya, tapi murah. Cari lighting, Betul. cari ini. Ya hias studio kecil-kecilan. Minim resiko. Iya. Toh juga misalnya
produk ini nggak bisa dijual, ganti pindah produk yang lain kan. Kalau udah bisnis, lu ganti bisnisnya bro. Itu aja lu bisa, masa ini nggak bisa ya? Oke. Mantap. Oke. Yes, saya tunggu ya. Nanti live-nya jangan lupa marah-marah ya. Kita kasih solusi.